Gimana nih Bu Ismi mau ngobrol apa nih hari ini kita? Iya Bapak, maaf nih mengganggu waktunya ya. Aduh, padahal lagi sibuk-sibuknya juga kan Pak Fajar ya. Ah, enggak sih. Buat Bu Ismi saya selalu ada. Alhamdulillah. Ini Pak, saya teh galau Pak, bingung gitu. Mau cerita ke siapa gitu. Terkait dengan kondisi saya saat ini kan memang sedang mengikuti PGP ya Pak ya. Iya, iya, iya. Dan ternyata banyak banyak kegiatan lainnya juga. Salah satunya KBM di kelas kan ya Pak, rapat-rapat kegiatan dan lain-lain. Dan lumayan gitu ini membuat sedikit saya bingung gitu harus Oh, gimana gitu kan ada yang gimana? bentrok-bentrok lah Pak kegiatannya. Iya, iya. Udah berapa lama Bu Ismi PGP tuh? Kan kemarin dari Maret sih Pak. Cuman yang cukup membuat saya khawatir mah itu Pak terkait dengan jadwal rukol di PGP kan memang ada rukol ya setiap 2 minggu sekali Iya. sih. Dan selalu bentrok dengan jam mengajar gitu Pak. Baik. Oke, berarti kita coba ini dulu ya, tentukan dulu nih tujuan buat obrolan kita hari ini tuh kira-kira kita untuk apa nih tujuannya nih? Sebenarnya sih saya ingin ada solusi gitu terkait dengan jadwal bentrok saya di kegiatan PGP khususnya rukol dengan kegiatan mengajar di kelas gitu Pak. Karena kan selama Hmm, selama rukol kemarin-kemarin gitu kan dari yang sudah-sudah gitu saya tuh selalu pada akhirnya tuh meninggalkan kelas gitu untuk mengikuti rukol PGP ini gitu kan Pak. Padahal saya kan sebenarnya tuh gak enak juga gitu ke siswa kalau ditinggalkan terus kelasnya. Makanya saya mau ceritalah ke Pak Fajar gitu. baik. Jadi intinya tujuannya itu kita Bu Ismi itu ingin mencari solusi ya terkait dengan kelas yang mungkin jadi ditinggalkan ketika ada rukol pas PGP gitu ya, betul ya? Iya itu Pak. Oke. Seberapa sering Bu itu Bu ninggalin kelas? Hampir gitu kan Pak dari kalau misalkan ada rukol hari Selasa atau Rabu pasti di hari tersebut ada jadwal saya pasti selalu tertinggal terus Pak karena memang Iya. jadwalnya kan pas-pasan di hari tersebut gitu. Jadi hampir 50% atau bahkan kalau yang di jadwal hari Selasa siang itu selalu hampir lebih dari 50% gitu sering ditinggalkan kelasnya gitu Pak. Oke, oke. Berarti kebanyakan di hari Selasa atau Rabu gitu ya yang Iya. ditinggalin? Oke, oke, oke. Ini nggak kira-kira ada nggak, kemarin ketika berjalan tuh Bu Ismi, ketika rukol nih, tindakan-tindakan apa atau misalkan kayak gimana tuh untuk awalnya mensiasati itu dulu, kalau Ya yang kalau kemarin-kemarin? Kalau kemarin sih saya ngasih tugas Pak biasanya, ngasih tugas gitu ke kelas. Cuman kan nggak enak ya Pak ya kalau ngasih tugas terus saya kayak punya beban gitu ke anak-anak, harus masuk juga gitu. Gitu ya. Kalau jadwal CGP itu kan ini ya, apa, udah dari awal udah ada kan? Iya Pak, cuma Mhm. memang kadang sering ada yang berubah-ubah gitu Pak, tapi memang kalau jadwal sudah ada Pak. Oke, oke, oke. Kira-kira nih, selain ngasih tugas tadi, ada nggak, yang bisa Bu Ismi lakukan supaya apa ya, supaya PGP-nya tetap berjalan lancar, sementara anak juga yang di kelas itu masih bisa tercover gitu? Ada sih kayaknya saya juga harus lebih melihat jadwal gitu kan. Jadwal PGP udah ada nih. Saya juga harus membuat kalender khusus terkait dengan timeline Rukol khususnya. Kemudian saya komunikasikan ke fasilitator kayaknya sampai saat ini kayak saya masih terfokus ke jadwal umum gitu. Padahal bisa saya buat juga jadwal khusus gitu ya Pak untuk Rukol. Khawatirnya itu lagi sih bentrok lagi Pak. Nggak mau Oke, gitu ngasih tugas terus. berarti kan jadwal rukol yang bisa Bu Ismi apa, di-list lagi ya. Iya, Jadi kalau iya. misalkan jadwal jadwal umum memang sudah ada kan secara umum, tapi kalau misalkan jadwal ruko memang harus ngelis lagi. Nah, selain itu Bu, selain ngelis jadwal, kira-kira ada lagi nggak nih yang bisa Bu Ismi lakukan? Kayaknya sih Pak sempat terpikirkan juga sih, cuman menurut Bapak gimana gitu?
menurut Bapak gimana gitu ya? Soalnya sempat terpikirkan nih sama saya Mhm gitu mhm mhm. untuk, menukar jadwal gitu dengan, rekan guru lainnya. Cuman saya tuh masih gak enak gitu loh, Pak. Soalnya nggak tahu gitu itu, guru tersebut bisa atau enggak, karena kan ya nggak enak gitu perasaannya. Kayak ini kan juga, keputusan saya untuk mengikuti PGP gitu, tapi nggak mau ninggalin kelas juga gitu sih, Pak. Iya iya iya. Hal-hal wajar sih ya ketika misalkan agak nggak enak karena kan memang di sisi lain kegiatan ini fokusnya memang untuk pengembangan Bu Ismi, walaupun ujung-ujungnya untuk sekolah juga kan Iya. sebenarnya. Nah, kira-kira kalau misalkan seperti itu nih pengen nge-switch jadwal ya, kira-kira langkah-langkahnya supaya bisa apa ya, ada kesepakatan nih Bu Ismi antara yang mau ngegantiinnya, bisa seperti apa nih langkah-langkah atau misalkan strategi Bu Ismi meyakinkannya gitu kira-kira seperti apa? Saat ini sih saya kan belum nyoba ya, Pak, ya, karena nggak enak Heeh, ya. Mungkin iya iya iya. saya mau coba lakuin pendekatan gitu sih, Pak, ke guru-guru yang mungkin bisa ditukar jadwalnya dengan saya. Karena kan belum sempet ngobrol juga, jadi kayaknya saya mau lakukan pendekatan dulu deh ke beberapa guru gitu. Ada itu Bu kira-kira yang, berpeluang untuk bisa gitu, bisa gantiin ada ya? Kayaknya ada sih, soalnya ada beberapa guru, salah satunya guru matematika sama guru, bahasa Inggris, Pak. Itu beliau nggak mengajar di sekolah lain deh, jadi sepertinya bisa untuk saya ajak ngobrol gitu, Pak. Oke, kira-kira mau dari kapan tuh Bu pendekatannya? Pendekatan kayaknya saya coba di minggu ini sih, Pak, soalnya kan aduh khawatir juga saya teh kalau nggak deket gimana gitu ya. Ke yang deket nggak mungkin kan karena beliau juga ngajar gitu ke teman-teman yang udah deket gitu. Cuman kayaknya saya perlu lakukan di minggu ini sih, Pak. Minggu ini untuk lakukan pendekatan, terus minggu depan untuk, kalau misalkan guru tersebut bisa, ya mudah-mudahan sih bisa dilaksanakan jika ada rukol minggu depan gitu, Pak. Oke, jadi minggu ini rencananya ya untuk mulai coba apa, komunikasi mungkin ya, Iya, Pak. melakukan pendekatan supaya, mengkonfirmasi guru itu bisa atau tidak ya. Mhm. Oke. Nah, kalau misalkan untuk apa ya, ke depannya nih dalam 1 minggu ke depan untuk apa ya, ibaratnya bisa dibilang komitmen Bu Ismi untuk menjalankan semua rangkaian rencana, itu kira-kira, strateginya atau langkah-langkah spesifik yang akan dilakukan Bu Ismi dari awal sampai akhir, apa ya, sampai ke akhirnya bisa meyakinkan guru itu untuk menggantikan jadwal Bu Ismi pada saat rukol, kira-kira itu gimana, Bu? Pertama kan tadi saya memang harus buat dulu jadwal ya, Pak, ya, terkait dengan, jadwal rukol jadwal, PGP ini khususnya rukol itu ada di hari apa saja, minggu kapan gitu. Kemudian saya sesuaikan jika memang bentrok dengan kegiatan mengajar di kelas, saya akan coba lakukan pendekatan tadi, Pak, yang minggu ini saya lakukan. Walaupun sih nggak enak ya, tapi kayaknya akan saya komitmenkan gitu, karena memang ini juga jika beliau memang ikhlas untuk menukar jadwalnya dan memang juga tidak merugikan, kalau memang tidak ada kegiatan lain, sepertinya bisa sih untuk dilaksanakan. Kalau misalkan sudah seperti itu, alhamdulillahnya, bisa saya, bisa saya laksanakan gitu, penukaran jadwal tersebut. Itu kan, harapan saya juga ya, Pak, ya, pengennya masuk ke kelas gitu tapi juga saya bisa mengembangkan diri di PGP ini gitu, Pak. Walaupun memang tahapannya tadi balik lagi ya, harus perlu bantuan orang lain sih, Pak. Nah, makanya di pendekatan kayaknya saya mesti benar-benar lakukan dengan halus gitu biar, eee, sayanya Iya juga sih. enak gitu ke guru karena kan yang bukannya saya egois ya, Pak, ya, tapi gimana gitu ya, Pak, ya, kalau melakukan pendekatan itu kan kadang-kadang kalau nggak dekat prosesnya juga bisa jadi takutnya mereka bilang saya egois dan lain sebagainya gitu Iya, sih. betul betul, iya. Tapi memang patut dicoba ya, Bu, ya, untuk yang solusi yang terakhir ini mencoba nge-switch, jadwal ya, Bu, ya. Baik, ada lagi nih nggak, Bu, yang mau diomongin nih kira-kira? Kayaknya saya cukup itu aja sih, Pak, untuk kali ini. Soalnya masih belum dicoba juga, cuman Iya, pengen mudah-mudahan mengeluarkan keluh dicoba kesah dulu aja. aja mungkin ya, Iya, Pak. mudah-mudahan, bisa lancar semuanya.
Terus jangan lupa mungkin pendekatannya bisa dengan bakso gitu Bu, atau cilok atau seblak Iya gitu. bener ya, Kak, iya Kak, kayaknya lebih enak juga nanti saya ngobrolnya. Soalnya saya tuh masih bingung apakah ini tuh benar atau enggak gitu kan, Pak. Unek-unek saya tuh masih kayak mengalir mengudara di kepala saya gitu tanpa saya keluarkan. Dan alhamdulillah Baik, setelah ngobrol sama Bapak gitu lebih tercerahkan lah. iya Ibu, mudah-mudahan ya Bu Ismi semuanya lancar sesuai dengan Mhm. rencana. 1 minggu ini bisa mungkin meyakinkan guru-guru yang bisa meng-cover ketika misalkan Bu Ismi lagi rukol gitu meureun ya. Iya Bapak, itu harapannya sih Bapak. Oke, Terima kasih amin banyak amin. Pak Fajar. Aduh saya mengganggu Sami-sama waktunya nih. Ibu. Ah, enggak, Saya nyantai aja. curhat-curhat nih masalah kegiatan saya juga, aduh. Ya sukses ya Bu Ismi untuk Amin. PGP, untuk ngajarnya juga mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Amin. Terima kasih banyak ya Pak Fajar ya. Nantilah kita ngebahso ya Pak Fajar ya. Siap. Oke. Oke, terima kasih. Oke, sesi 2 berarti saya apa ya, berperan sebagai coach-nya ya, Bu Ismi Mhm, sebagai coach ya. baik. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam. Aduh Pak Fajar, ada apa nih Pak Fajar? Tumbenan nih. Aduh, iya justru ini bukan mau nagih hutang sebenarnya. Aduh saya deg-degan nih Pak Fajar tiba-tiba datang, aduh. Enggak. Lagian kan saya yang punya utang ya. Pak Fajar kan aktif terus ya Pak Fajar. Sehat Pak Fajar? Alhamdulillah Bu, ini saya tuh pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih terkait dengan permasalahan yang saya alami nih di kelas gitu. Mungkin Bu Ismi di sini bisa membantu mencarikan solusi gitu Bu. Memang, apa Pak masalahnya? Jadi saya itu melihat apa ya, kelas itu agak kurang bersemangat anak-anaknya. Jadi agak apa ya, kurang fokus, terus dari pandangannya juga memang kayaknya banyak pikiran gitu anak tuh ya. Mhm. Ya mungkin karena nggak fokus tadi ya, akhirnya jadi nggak fokus mungkin gitu. Terus kayak pada loyo aja Bu di kelas, kurang kurang bergairah gitu. Iya. Oke, jadi kalau misalkan kita, tentukan nih Pak, tujuan dari pembicaraan kita harapannya Bapak, nanti dapat apa sih dari pembicaraan kita kali ini? Keinginan saya itu ketika kita udah beres ngobrol tuh, saya pengen ada solusi aja Bu terkait dengan, motivasi anak ya. Jadi mudah-mudahan setelah pembicaraan ini anak saya punya solusi untuk memperbaiki terkait dengan motivasi anak yang menurut saya sekarang agak menurun gitu di kelas, Mhm. seperti Memang itu. Pak, kalau diukur nih Pak ya, yang Bapak rasakan dan mungkin Bapak lihat, eee, kondisi di kelas itu bagaimana sih Pak? Kondisi semangat anak-anak tadi dari 1 sampai 10 gitu Pak? Kalau dilihat 1 sampai 10 mungkin di skala 6 sih Bu kayaknya. Jadi Mmm, sebenarnya nggak semua anak, apa ya, eee, bisa dibilang nggak bersemangat gitu ya, motivasinya rendah, tapi ada beberapa juga. Makanya saya bisa katakan itu di angka 6 lah, karena ada memang beberapa aja mungkin, nah, gitu. Bapak sudah melakukan, penelusuran mungkin faktor apa yang membuat mereka kurang bersemangat? Kalau penelusuran ya mungkin kalau saya merefleksi ya Bu ya, diri saya juga memang dari segi pembelajaran sepertinya saya kurang atau masih belum optimal sih. Ya dari penggunaan misalkan, media atau misalkan metodenya. Karena kebetulan nih minggu-minggu atau bulan-bulan ini tuh memang agak sibuk gitu, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain selain mengajar itu. Jadi ada beberapa tugas tambahan yang akhirnya memang saya tuh agak kurang persiapan sih sebenarnya ke kelas itu, gitu. Iya sih Pak, memang ya berbagai macam tugas tambahan juga, kadang kala membuat kita bingung gitu mana dulu ya yang harus dikerjakan. Betul Tapi Ibu. berarti kalau melihat tadi sih memang, Bapak sudah berupaya ya secara optimal. Namun, kekuatan apa sih yang bisa Bapak kembangkan lebih lanjut terkait dengan, kondisi tersebut gitu, Pak? Oke, kalau melihat potensi ya, kalau melihat potensi mungkin
saya bisa mencoba ke penggunaan media-media pembelajaran yang lebih interaktif sih kayaknya. Karena kebetulan saya juga agak hobi di bidang IT gitu ya. Hmm, Jadi ke apa ya? Agak-agak rada ngulik-ngulik sih ke games-games yang kayak gitu. Tapi belum diaplikasiin aja nih sebenarnya karena tadi balik lagi ke waktu, Bu, yang kadang jadi halangan itu gitu. iya ya. Padahal memang sih Pak keren ya Bapak di IT luar biasa. Saya juga sering melihat tuh Bapak karya-karya Bapak yang luar biasa juga. Hambatannya balik lagi ya Pak ya. Iya, ini masalah masalah waktunya, Bu. Masalah Kadang kita waktu. memang membagi-baginya agak agak sulit nih. Nah, kan mungkin Bapak tadi sudah menyadari juga ya terkait dengan potensi yang ada pada Bapak juga luar biasa IT-nya. Kira-kira rencana Bapak ke depannya itu apa sih Pak untuk bisa meningkatkan motivasi pembelajaran di kelas? Yang pertama mungkin balik lagi karena kendalanya itu masalah waktu ya. Berarti saya mencoba buat bikin schedule kayaknya, jadwal supaya saya juga bisa memperkirakan apa ya, aktivitas-aktivitas ke depannya, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Kemudian mengeksplor lagi itu media-media yang kayaknya lebih variatif karena saya yakin motivasi juga muncul karena metode atau apa ya pembelajarannya itu yang memang sesuai dengan keinginan anak gitu Hmm, karena kan anak-anak sekarang banyaknya pengen apa ya permainan kadang gitu ya ya, sesekali memang harus harus difasilitasi gitu. Nah paling itu sih saya coba buat explore lagi ya, tentang media-media dan juga terutama itu sih membuat jadwal dan dilakukan gitu. ya. Jangan sampai Sepakat sih bikin Pak ya. jadwal Nah, jangan sampai bikin jadwal tapi tetap aja jadwal-jadwal aktivitas-aktivitas kemana gitu. nah itu sih PR bagi kita juga ya Pak ya. Karena Betul tadi betul. memang apa komitmen kita ya terhadap jadwal dan juga pengembangan diri ya. Nah, Betul, Bu. prioritas Bapak mungkin lebih ke yang mana dulu nih Pak? Sebagai rencana aksi dari rencana aksi tersebut. Kalau prioritas prioritas yang dilakukan dalam jangka waktu sekarang mungkin ya? Iya, Nah, kayaknya bikin bikin jadwal dulu sih, Bu, kayaknya. bikin jadwal dulu ya. Bikin jadwal dulu biar apa ya, biar ya itu masalahnya kan manajemen waktu saya itu yang buruk tuh. Hmm. Jadi biar ada waktu-waktu yang bisa dioptimalkan kapan nih buat kegiatan lain, Mm-mm. terus kapan buat emang nyiapin persiapan buat ke kelas. Jadi bisa lebih terarah mungkin kayaknya. Oke. Nah, kan tadi Bapak optimalkan jadwal ya Pak ya. Nah, Iya. bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak tersebut nih untuk bisa menciptakan semangat belajar atau motivasi belajar anak di kelas lebih lebih tinggi lagi gitu Pak? Oke. Ukurannya kalau misalkan jadwal nih, berarti saya bisa melakukan kegiatan sesuai jadwal. Kalau Hmm. misalkan terkait dengan motivasi, ya berarti saya bisa melihat secara langsung. Pertama, melihat apakah misalkan motivasinya meningkat atau tidak, mungkin terlihat dari suasana kelas ya. Wah. Suasana kelas yang apa lebih bersemangat, lebih ceria gitu. Itu juga salah satu indikator yang bisa saya apa jadikan tolak ukur keberhasilan ketika pembelajaran. Ya tentunya diakhiri dengan ada apa refleksi mungkin nanti ya refleksi dari anak-anak apakah misalkan udah puaskah dengan pembelajaran saya atau misalkan udah seneng nggak atau misalkan ada masih kekurangan gitu. Nah, mungkin bisa dicek dari sana dari Ya, refleksi. keren Pak. Refleksi memang luar biasa ya Pak ya. Kita bisa mengukur juga bagaimana sih capaian anak tersebut. Luar biasa, keren Pak Fajar. Nah, sebagai komitmen Bapak nih terhadap rencana aksi itu apa sih komitmen yang bisa Bapak pegang gitu sekarang untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Komitmennya ya saya akan coba tanggung jawab dengan apa yang sudah saya rencanakan berarti gitu. Jadi ketika saya membuat jadwal hari ini untuk mempersiapkan bahan ajar misalkan ya berarti komitmen saya harus lakukan gitu. Karena kebiasaan saya tuh dari awal-awal nunda-nunda kerjaan itu sih sebenarnya. Makanya manajemen waktu kayaknya harus benar-benar di apa dibenerin atau di ya jadi prioritas sih kayaknya.
Ya, gitu. konsistensi berarti ya Pak ya? Nah itu saya rada Konsistensi. kurang konsisten sebenarnya. Mudah-mudahan ya bisa meningkatkan Iya. lah ya kita sama-sama bareng-bareng Pak. Oke, Mm-mm. kira-kira nih ada nggak ya Pak di rekan gitu, rekan guru yang bisa membantu tercapainya aksi Bapak tersebut gitu? Rekan-rekan guru ya, kebetulan saya juga memang apa ya, ada semacam bukan komunitas ya, tapi lebih ke ada tim khusus sebenarnya, tim khusus di sekolah yang ngurusin masalah per IT-an sebenarnya. Ya, Nah, di situ saya temukan banyak sekali rekan-rekan yang juga kompeten di bidang ini. Ya mungkin saya banyak belajar, banyak sharing juga gimana caranya mengoptimalkan apa ya teknologi mungkin di dalam pembelajaran karena kan sekarang basisnya basis IT terus ya. Walaupun ada ya semacam plus minus tapi tetap untuk saat ini kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, mudah-mudahan kedekatan saya sih lumayan dengan tim IT itu. Jadi saya banyak bisa sharing, banyak kolaborasi juga mungkin nanti di kelas seperti itu. ya Pak. Memanfaatkan keadaan ya Pak ya, bisa bisa dengan berkolaborasi dengan rekan juga sejawat. Tentunya rekan Iya, yang sejalan dengan Bapak yang jago-jago nih IT-nya. iya Bu, saya juga masih banyak harus dibimbing. Keren Pak Fajar. Jadi memang luar biasa ya rencana yang Pak Fajar gambarkan terkait dengan masalah dan keluar semua dari Bapak semua solusinya ya. Luar biasa, keren Pak Fajar. Iya juga ya. Ya jadi memang apa tadi balik lagi ya kita konsisten ya Pak ya. Luar biasa sih, keren Pak Fajar, semangat. Mudah-mudahan bisa terus konsisten kita. Amin, amin. Makasih banyak loh Bu Ismi. Ini saya jadi merasa apa ya? Merasa lebih bebannya agak terringankan setelah ngobrol bareng Bu Ismi ini. Alhamdulillah Pak Fajar, kita sama-sama belajar ya Pak ya. Iya Ibu. Nanti Aduh. jangan sungkan kalau ada apa-apa cerita saja ya Pak Fajar ya. Insya Allah Bu. Dan bisa berbagi Senang. praktik baiknya mengenai pembelajaran di kelas tadi yang meningkatkan motivasi ya Pak. Iya, iya. Nanti kalau misalkan setelah saya coba nih rencana-rencana ini berhasil atau tidaknya nanti saya coba konsultasi lagi sama Bu Ismi. Bu Ismi juga Siap sama kalau misalkan Bapak. ada apa-apa, ada minta bantuan atau apa yang bisa mungkin saya bisa bantu juga jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Insya Allah siap Bapak ya, kita sama-sama bergerak dan maju bersama ya Pak ya. Iya, siap. Semangat terus ya Bu ya. Semangat terus, satu dulu Bapak. Saya loh yang makasih Bu. Iya kan sudah berbagi juga ya Pak ya. Iya, iya. Atur nuhun pisan. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti Kita sekarang tugasnya refleksi adalah ya. mengisi refleksi ya. Refleksi. Ada Bu Eka ini. Iya Bu Eka, dari tadi ya. Baru join lagi tapi. Oke. Tapi dari yang tadi Pak gimana Pak? Better sih. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Maksudnya Dekon harus latihan bener ini mah bentuk dekon. emang agak memancing-mancing atau menstimulusnya itu yang agak susah sih. Mancing. Kan Mancing. ujuk-ujuk pengen dapet ikan ya. Stimulusnya agak susah. Padahal tadi tuh udah terpikirkan gitu, terlewat. Gitu sih. Ini tuh ibaratnya kan kita ada semacam kesepakatan dulu ya. Ada skenario lagi itu kebayang kalau misalkan memang asli harusnya kita tanpa ada ini skenario juga agak lumayan ini pas ngestimulusnya sih intinya mah mancing biar dianya ngomong tapi arahnya tuh harus ke arah yang solutif gitu yang ada solusinya gitu. Oke, ini aja merenan kita coba ngerjain dulu refleksi ya. Siap. Belum di print Oke. Udah ya, sekarang kan 20 menit kita bagi refleksi. Oke. Udah selesai belum, Pak? 10 menit berarti ya. Boleh Bapak dulu deh.
bentar. Mau saya dulu? Ibu dulu lah biar saya bisa niron. Oke, siap. Yang pertama ya Pak ya, terkait dengan refleksi diri, masih banyak PR-nya juga nih. Yang sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah tadi, percakapan dalam coaching-nya sudah sesuai dengan alur tirta dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana, kemudian tanggung jawab. Walaupun kayaknya untuk saya tadi identifikasinya masih perlu gitu ditingkatkan ya, agak sedikit gancang-ting tadi terlalu cepat. Itu sih. Dan selain itu untuk yang masih perlu ditingkatkan itu terkait dengan penggunaan diksi-diksi ya Pak ya, bahasa-bahasa yang memang bisa memunculkan potensi coach itu. Jadi memang itu perlu saya tingkatkan terkait dengan tadi di bagian identifikasi, kemudian di yang menggali Bu, potensi coach. bentar Bu. Bu Ini Eli. ada audio dari Bu Eli ini. Oh, udah selesai. Ya. Jadi itu sih Pak kalau untuk yang masih perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian kalau untuk apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present ya atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, ini juga PR. Kondisi menentukan ini di saya sedang cukup berisik. Ya kondisi gitu kan kita bagaimana yang harus kita lakukan untuk tetap hadir gitu kan dengan tentunya memperhatikan baik-baik coach ya. Tadi walaupun memang sudah berusaha gitu, tapi bagaimana kita tuh nggak terganggu atau nggak terdistraksi gitu dengan keadaan-keadaan sekitar. Nah, mungkin yang bisa dikerjakan dalam situasi yang menghendaki perhatian intinya adalah perhatian yang dilakukan secara sadar dan dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Jadi kayaknya dasarnya itu dari rasa ingin tahu kita gitu. Kalau misalkan kita sebagai coach nggak mau tahu tentang urusan coach, kan jangankan menggali potensi coach ya Pak ya, untuk bisa hadir di situasi saat itu pun kayaknya sulit gitu. Makanya kayaknya kita sebagai coach perlu juga meningkatkan kesadaran penuh dengan salah satunya yaitu lebih penasaran terhadap cerita-cerita coach gitu. Kemudian kalau yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, saya akan coba meningkatkan KSE saya ya. Dari mulai khususnya kesadaran sosial gitu, mindfulness gitu kan dengan berempati biar saya tuh bisa mengerti gitu perasaan Bapak tadi bercerita terkait dengan kondisi kelas gitu, biar saya juga lebih merasakan, oh kayak gini. Jadi saya semakin bisa menggali permasalahan-permasalahan dan solusi-solusi yang ada di Bapak gitu terkait dengan ceritanya. Itu sih Bapak kalau dari refleksi saya. Nah, kalau misalkan untuk umpan baliknya sendiri nih Pak, dan ini ya umpan balik dari coach ya. Pertanyaan untuk Bapak, apa yang Bapak rasakan pada saat coaching? Berarti ini dari saya ya? Ya, tadi mungkin yang atau mungkin dari Ibu dulu kayaknya. ya kalau dari saya ya, tadi ketika coaching udah jelas saya merasa lebih lega gitu karena sudah dapat mengeluarkan unek-unek gitu ya Pak, unek-unek dari yang saya galaukan khususnya terkait dengan jadwal. Jadi kan saya kegalauan, takut, malu-malu mau bilang ke rekan yang lain, takutnya disangka egois. Jadi setelah cerita sama Bapak, alhamdulillah lega, tenang, dan sedikit tercerahkan gitu untuk menemukan jalan keluar salah satunya dengan mengkonfirmasi jadwal lain gitu. Itu sih Pak, saya lebih tenang. Khususnya pembawaan Bapak juga tadi yang luar biasa santai sebagai coach ya Pak ya. Itu membuat saya jadi lebih malu. mengeluarkan unek-unek gitu kan. Suasana dengan rileks dan juga tenang, nggak tegang gitu. Kan beda kalau kita ngobrol sama Kepsek ya kadang suka tegang gitu. Tapi tadi dengan Bapak lebih tenang. Itu sih Pak perasaan yang saya rasakan. Oke. Berarti bagian saya sekarang ya. Ya, boleh. Mulai dari refleksi diri dulu paling ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ya sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang sama ya. Ismi ya. Yang sudah berjalan baik ya alhamdulillah. Karena mungkin alur tirtanya kita udah pelajari ya
udah pelajari, akhirnya percakapan udah bisa sesuai dengan alur Tirta. Itu mulai dari menentukan tujuan, identifikasi, terus melaksanakan rencananya, rencana aksinya, dan yang terakhir ada tanggung jawabnya. Nah, itu semuanya udah terlaksana ya, walaupun ada beberapa yang harus ditingkatkan, betul Bu. Sama, Terkait Pak. dengan kayaknya bagaimana caranya menstimulus dalam mengidentifikasi supaya situasinya itu lebih ke Tergambar ya? petakan ya. Mhm. Jadi pemetaan situasinya itu kayaknya harus lebih bisa dieksplor lebih dalam lagi gitu. Kalau tadi saya lihat masih masih dangkal gitu. Kalau kalau saya secara pribadi, secara coach masih masih harus banyak ditingkatkan untuk dalam mengeksplorasi atau mengidentifikasi sebuah situasi. Terus dalam hal ini juga sih kalau saya dalam pemilihan pertanyaan-pertanyaan ketika ingin ada tanggung jawab pada saat terakhir, pada Iya saat iya. komitmen. Itu juga agak-agak Sulit ya? bikin sulit. Bagaimana nih pemilihan kalimatnya gitu, pemilihan pertanyaannya yang emang harus benar-benar meyakinkan bahwa si koci itu kan akan melaksanakan rencana aksinya kan, sebenarnya seperti Mhm. itu. Nah, itu yang agak pemilihan kalimatnya seperti apa ya gitu. Nah, itu juga yang harus memang saya lebih tingkatkan lagi gitu. Kemudian gimana caranya supaya bisa tetap dalam kondisi presence saat melakukan dan sebelum ya. Kalau di sini memang yang pertama benar-benar harus fokus mendengarkan, dan fokus di sini otomatis kita harus mempersiapkan ruangan yang benar Bu, harus prepare juga. Jangan sampai ruangannya berisi, kita ke distract sama sekeliling kita, akhirnya ngedengerin yang lain gitu kan. Mhm. Akhirnya fokus kita terhadap koci agak berkurang gitu. Memang satu pemilihan tempat, yang kedua memang kondisinya harus serileks mungkin, dan kondisi si coach juga memang harus usahakan di dalam kondisi prima sih sebenarnya. Kalau Iya. agak pusing sedikit juga kayaknya agak lumayan bikin gak fokus gitu. Mhm. Nah, yang tentunya kalau misalkan kita berbicara tentang gimana cara memperbaikinya, yang pertama betul. Jadi seharusnya sih memang coach yang baik itu nggak melihat kondisi dia seperti apa ya, tapi lebih bisa dia yang beradaptasi mungkin, walaupun dia dalam kondisi yang dengan masalahnya atau dengan pikirannya, ketika seseorang datang menghadap gitu ingin ngobrol, ya dia secara emosional udah bisa kontrol gitu. Yang tadi berarti KSE-nya harus ditingkatkan juga. Jadi jangan sampai, aduh, kayaknya saya lagi pusing nih gitu kan, atau gimana. Nah berarti kan kemampuan untuk mengontrol emosinya kurang. Ya berarti itu yang harus ditingkatkan. Jadi dalam kondisi apapun sebaiknya bisa beradaptasi, sehingga kapanpun dibutuhkan coach yang baik itu selalu siap dan selalu fokus. Itu sih mungkin refleksi untuk diri saya sendiri. Kemudian apa yang saya rasakan ketika saat di coaching sama Bu Ismi, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Ismi itu juga membuka jadi ngeh gitu. Sebenarnya jadi ngeh, oh iya ya ternyata masih ada juga potensi-potensi dari diri saya yang ternyata memang bisa dijadikan sebuah solusi gitu. Nah, ketika misalkan memang muncul solusinya dari diri kita sendiri, otomatis kan sebagian besar sebenarnya kita sendiri bisa ngehandle, walaupun memang tetap butuh bantuan orang lain, tetapi kontrolnya dari kita gitu sebagian besar. Jadi otomatis untuk permasalahan-permasalahan itu sebenarnya bisa dihadapi. Nah, secara perasaan pun saya merasa lebih lega gitu Bu, lebih lega, lebih punya teman untuk sharing, ngobrol itu membuat beban-beban yang ada di pikiran kita tuh karena diluapkan, diungkapkan, ya jadi merasa lebih plong aja. Nah, seperti itu. Jadi sangat membantu sih sebenarnya coaching ini. Gitu sih kayaknya. Alhamdulillah. Waktu 8. Alhamdulillah ya, luar biasa ya, kita cepet juga ya.
Saya lihat yang lain kayaknya Masih alot. kayaknya masih panjang ya. Mungkin karena kita udah latihan ya, Pak. Yang lain belum pada latihan mungkin. Atau mungkin karena terlalu ini natural. Lalu menjiwai. Tanpa konsep, justru tanpa konsep Iya. sebenarnya ini. Iya bener, ini kita tanpa konsep. Mm-mm. Apalagi yang ya udahlah. Masih ada 7 menit lagi, Pak. Intinya memang susah jadi coach yang baik ya. Iya betul. Dan benar Bu, ketika misalkan jangankan jadi coach ya, diajak ngobrol juga ketika emosi kita lagi nggak betul kan, Nggak akan nyampe susah, ya. nggak akan Nggak akan nyampe nyambung apalagi. si benang merahnya tuh kita sulit banget nembuin. Gitu. Kadang mah maksud kita ke sana kan bisa jadi kalau nggak konsen mah Kemana tanggapannya jadi gitu ke kan. sini. Jadi banyak miskomnya nanti kalau misalkan. Nanti biasanya ini muncul rekamannya dari mana, Pak? Nah ini defaultnya tuh nggak tahu masuk kemana nih, belum saya cek juga sih. Biasanya suka ada yang penyimpanan yang defaultnya. Ada yang di cloud-nya ya, ada yang di Langsung ke oh ini nih. memori kita ya. Karena udah selesai ini juga ada yang udah selesai nih Pak, Pak Abdul katanya. Oh. Pak Abdul sama Pak Cahyana. Tapi memang bicara coaching mah lebih ke pengalaman sih kayaknya Bu ya. Jam terbang gitu. Soalnya butuh Makin sering. komunikasi yang bagus juga, apa, cara berbicara, teknik berkomunikasi gitu. Iya. Itu tuh emang nggak bisa dilatih secara instan. Harus pengalaman gitu yang bakalan lebih jadi guru terbaik tuh. Kayak ke anak-anak juga kan ya, semakin kita Iya. lama ngajar semakin tenang gitu. Beda ngajar Kayak pertama dengan ngajar yang sudah terbiasa itu. betul. Ya teorinya oke lah kayak gini. Tapi ketika misalkan berbicara pelaksanaan tetap pengalaman. Kita tahu kayak gini tapi karena nggak berpengalaman akhirnya masih belum maksimal. Oke, ada 5 menit lagi kita stop aja atau gimana nih? Stop aja kayaknya ya. Stop aja ya biar nggak terlalu berat juga. Berarti kita langsung balik ke main room. Ke main room ya. Oke. Sampai bertemu di main room. Siap. Terima kasih Pak Fajar. Sami-sami Bu Ismi. Just di stop dulu.